Oke, halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Davin dari Lubuk Hakim. Dan pada video kali ini aku mau jelasin sedikit buat apa namanya UAS sistem multimedia aku buat yang nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini aku mau bahas studi kasus sedikit tentang proses plagiarisme terhadap sebuah logo ya. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang gimana sih studi kasusnya dan solusinya dan apapun itunya. Coba kita lihat sedikit ya. Pertama, kalau kalian yang tahu itu ada deskripsi permasalahan kayak gini. Jadi sebenarnya aku tuh disuruh solve sebagai aku sebuah produk manager buat product branding gitu. Aku tuh diminta buat perusahaan itu buat bikin logo. Nah, tapi setelah aku udah bikin logo dan aku berhasil menunjukin logo tersebut, nah logonya kan di watermarking dong biasa biar ini aman buat diajuin ke HKI biar anti plagiarisme biar nggak copy paste omongan orang gitu. Tapi ternyata dalam proses pengajuan logo aku ini ditolak teman-teman gitu, terus dianggap mirip sama logo perusahaan lain. Tapi ternyata perusahaan lain ini dia itu dapat bocoran dari anak aku gitu. Jadi ada orang internal dari apa namanya internal perusahaan aku, dan dia akhirnya ngebocorin ke kompetitor bisnis kita gitu. Jadi dia akhirnya si kompetitor ini ngedaftarin duluan ke Dirjen HKI-nya kayak gitu. Makanya dari 3 permasalahan ini aku disuruh solve ada 3 masalah. Yang pertama, gimana sih langkah yang bakal aku lakuin buat nanganin situasi itu, terus gimana sih proses watermarking ini bisa ngebuktiin ya proses watermarking yang tadi udah aku lakuin, gimana sih bisa ngebuktiin kalau misalkan itu tuh punya kita gitu, dan gimana sih langkah preventifnya biar menghindari kejadian tersebut tuh kalau nggak pengen ngulang lagi. Nah, makanya aku di sini udah nge-set out beberapa solusi permasalahan. Yang pertama, kita tuh harus konfirmasi dulu kepemilikan ide sama logo itu gimana. Nah, verifikasi nih si dokumen-dokumen itu gimana ide sama logonya itu yang dikembangkan tuh benar-benar hasil kreativitas kita. Kita tuh harus nyiapin buktinya, harus nyiapin semuanya, catatan-catatan pembuatan logonya dan evidence kayak. Jadi makanya itu penting banget buat dilakuin sebelumnya itu nanti kayak pencatatan dan recording. Terus juga kita harus ngumpulin bukti-bukti pelanggaran. Gimana sih proses waktu itu si inter pihak orang internal perusahaan ini ngebocorinnya gitu. Gimana bukti yang beneran mereka tuh copy paste terus dirubah dikit akhirnya mereka duluan yang dapat gitu, bukan kita gitu. Terus kita juga harus bisa konsultasiin dengan ahli hukum HKI gitu. Nah, ini tuh harus diobrolin sama mereka. Kenapa? Karena yang mereka paling ngerti gitu dengan sifat-sifat permasalahan seperti ini gitu. Dibanding kita mencoba menyelesaikan sendiri, kita coba minta tolong sama orang yang lebih expert gitu kurang lebihnya kalau menurut aku. Nah, selain itu menurut aku juga kita harus nyiapin proses dokumen-dokumennya buat proses hukum, karena kan ini mau diajuin ya ke Dirjen HKI-nya dan mau diproses secara hukum, karena ya mereka kan ya basically nggak plagiasi punya kita gitu sebenarnya. Jadi harus disiapin tuh semua dokumen-dokumen tadi aku udah bilang gitu. Terus kita juga harus mengontak pihak kompeten dan lembaga hukumnya. Kita ajuin laporan resmi kepada pihak berwenang. Pokoknya biar masalah selesai dan beneran kena hukuman gitu orang dari perusahaan kompetitor kita. Jadi nggak ada kompetitor lagi yang bakal mengganggu kita juga gitu kalau menurut aku. Dan kita juga harus memperbarui dan merekam semua prosesnya selanjutnya gitu. Jadi kayak kita bakal ngerekam semua proses yang kita lakuin buat jadi bukti, mulai dari kita ngapain setelah tahu hal ini gitu, tanggapan dari pihak berwenang, semuanya kita rekam biar apa, biar ada bukti jelas gitu, biar semuanya kedokumentasiin gitu kurang lebihnya. Dan yang terakhir, kita juga harus ngelakuin edukasi internal dan proteksi data. Nah, edukasi internal ini biar nanti ke depannya si masalah-masalah itu nggak kejadian lagi kurang lebihnya kayak gitu. Jadi orang-orang di tim kita udah pada ngerti. Nah, sebenarnya nanti kalau kita mau ngajuin itu gimana sih, buat nge-proof watermarking ini bisa ngebuktiin kalau misalkan karya itu beneran karya kita gitu ya. Sebenarnya watermarking ini kalau kalian lupa itu ya sebenarnya teknik yang digunain buat nyisipin informasi tersembunyi atau kayak marking atau tanda atau sign dalam suatu karya gitu. Nah, tujuannya itu biar nanti ada identifikasi yang sifatnya unik ke si karya tersebut, dan itu tuh nanti bakal ngebuktiin si originalitasnya gitu loh. Nah, dalam konteks pembuatan logo tadi, nah watermarking ini bisa dipakai nih buat alat buat ngebuktiin originalitas tersebut gitu. Nah, kita tuh kalau mau pakai itu kita bisa pakai banyak teknik watermarking, termasuk teknik watermarking spasial biar bisa disimpan informasinya itu langsung ke dalam pixel atau warna gambar itu sendiri. Nah, gitu. Proses watermarking-nya itu nanti kita bakal nentuin lokasi nyisipinnya itu mau di mana gitu, di pixel yang mana. Pokoknya kan kalau di spatial watermarking tuh nanti kita bisa bikin tuh pakai
eee, ada itu noise image-nya dulu nanti sampai akhirnya dapat, si watermark-nya kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kita bisa pilih dengan hati-hati lokasinya buat mastiin informasi yang ditambahin dan dimasukin itu nggak ngerusak dulu gitu. Yang penting nggak hancur lah kualitasnya gitu kurang lebih. Dan juga harus pastiin ada kunci enkripsi buat ningkatin keamanan dan keaslian watermark yang takutnya nanti gampang diambil dan dihapus sama orang kurang lebihnya kayak gitu. Kita juga harus nantinya, eee, biar bisa tuh nanti apa, si watermark-nya tuh biar bisa di-detect dan di-verify pas lagi diajuin. Makanya harus dikasih kunci enkripsi dan peraturan lokasi penyimpan itu harus tepat juga gitu. Nah, jadi biar nanti pas di proses deteksi ini, itu bakal digunain sebuah algoritma deteksi buat kita watermark-nya tuh biar apa, biar oh emang ini watermark-nya watermark kita gitu kurang lebihnya. Dan, apa namanya, si algoritmanya juga nanti bakal dipakai buat ngidentifikasi buat ada informasi tersembunyi yang disimpan dalam watermark-nya tadi gitu, dan akurasi itu harus tinggi, nggak boleh, mencong-mencong dari watermark yang udah kita buat, itu kurang lebihnya. Nah, nantinya watermark-nya itu bisa kita pakai buat ngajuin ke si HKI-nya gitu kurang lebihnya. Nanti watermark-nya itu dipakai buat bukti originalitas yang mereka yang ngecek gitu kan, dan, kita tuh bisa ngepakein itu sebagai kayak, ya brand kita lah, tapi yang nggak kelihatan gitu, lebih gampang jadinya lebih enak gitu. Watermark ini, sifatnya tuh unik gitu dan nanti bisa bakal di-identify kalau kita tuh pemiliknya sah gitu. Jadi penting banget ada watermark, tapi jangan lupa kalau misalkan nanti watermark-nya itu kita harus benar-benar rahasia gitu, harus secret, harus pakai kunci enkripsi dan segala macam. Biar apa, biar nanti, ke depannya kalaupun punya watermark-nya itu nggak gampang bocor ke mana-mana gitu, biar nggak gampang dihapus gitu, biar apa namanya, lebih aman watermark-nya dan benar-benar diamanin kalau itu emang punya kita gitu kondisinya, gitu. Nah, selanjutnya setelah itu kita harus gimana sih langkah preventifnya biar nggak kejadian lagi? Aku ada beberapa solusi nih, karena kita harus mengatur dulu nih kebijakan kepemilikan intelektualnya. Terus, nah itu gimana? Nah itu harus ada kebijakan yang jelas yang terkait antara kepemilikan intelektual di perusahaan. Terus ada juga, proses edukasi tim internal, biar apa nih? Biar nanti, mereka tuh bisa ngasih informasinya dan hak kekayaan intelektual perusahaannya juga gitu. Terus kita juga harus benar-benar ningkatin keamanan internal juga gitu, bikin sistem kebijakan yang lebih baik, sistem keamanan internal yang lebih baik dan, sistem yang terkait dengan data dan informasi sensitif gitu. Kita juga harus nge-limit aksesnya biar tahu, oh ini orang yang bisa ngakses, ini nggak bisa ngakses, dia boleh buka, ini nggak boleh buka, kayak gitu. Terus kita juga harus ngelakuin pelatihan karyawan biar mereka tuh, paham banget tentang praktik-praktik keamanan informasi dan dia juga paham konsekuensi melakukannya dan dia juga akan sadar tentang apa namanya potensi resiko kebocoran informasi itu sendiri gitu. Nah yang ada beberapa ini aku coba jelasin lagi. Nah kalian juga harus tetap mengimplementasikan yang tadi sistem watermarking yang udah dipakai biar tetap aman. Kalau itu udah dilepas ya bubar nanti gitu, nggak bisa kalau misalkan tiba-tiba ada kebocoran, orang dapat lagi kita nggak bisa banding, nggak bisa ngomongin lagi gitu, nggak bisa buktiin kalau itu punya kita. Terus kita juga harus ngelakuin selalu rutin nih audit internal dan pengawasan biar ya make sure semuanya aman gitu, nggak ada sistem yang bocor, nggak ada pegawai yang nggak bener gitu kan. Terus yang penting juga kita harus mastiin semua yang daftaran ada HKI itu kita rutin dicek, oh status pendaftaran itu gimana gitu, udah registrasi HKI itu tetap masih berlaku atau enggak. Kalau udah enggak berarti harus langsung selalu diperbaharui gitu teman-teman. Jadi kita tetap bisa menjaga keoriginalitasan hak menjaga keoriginalitasan, barang-barang kita gitu, barang-barang kita. Gitu sih kurang lebihnya kalau dari aku. Semoga, penjelasannya sampai sini sudah cukup jelas ya. Itu, solusi dari aku mulai dari solusi permasalahannya, gimana watermarking bisa nyelesain masalah ini juga, dan sampai langkah preventif biar ke depannya itu nggak kejadian lagi. Oke, gitu kali ya teman-teman. Sampai sini dulu aja. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.